Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihim ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari yang namanya hilirisasi tanaman kelapa sawit. Mari kita membahas apa tuh sih hilirisasi atau yang kita dengar Honsterming. Yaitu adalah sebuah proses transformasi ekonomi berkelanjutan yang mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi melalui tahap proses pengemasan, distribusi, dan juga branding hingga siap dijual ke konsumen akhir. Dalam konteks kelapa sawit, hilirisasi mencakup pengembangan produk-produk olahan turunan seperti oleokimia yang menjadikan itu contohnya minyak kelapa sawit, baru margarin. Yang kedua ada yang namanya oleo food yang menjadikannya itu untuk bahan-bahan makanan. Ada juga oleo biodiesel atau biogas yang bertujuan untuk seperti bahan bakar energi terbarukan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi domestik. Potensi sawit yang ada di Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang memproduksi lebih dari 45 sampai 47 ton CPO per tahun atau sekitar 57% dari total produksi global yang ada di dunia. Potensi lahan sawit di Indonesia sangat luas, tercatat sampai 7,8 sampai 8 juta hektar yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Kalimantan serta Sumatera. Meskipun demikian, hingga tahun 2010 sampai 2011, lebih dari 50% ekspor yang diadakan di Indonesia itu berbentuk CPO mentah, yaitu produk olahan dengan nilai paling rendah. Sebagai respon tahun 2011, pemerintah secara aktif menggalakkan yang namanya hilirisasi untuk kelapa sawit, yaitu dengan mendorong transformasi industri, meningkatkan ekspor produk olahan, dan memperbesar kontribusi ekonomi di dalam negeri. Potensi ekonomi sawit. Produksi dominan global. Indonesia menguasai lebih dari 50% yang saya bilang tadi di pasar CPO Indonesia, mendominasi sektor ekspor nabati. Luas lahan yang produktif. Kita tahu kan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sawit terbanyak, sampai 8 hektar yang ada di Indonesia nih. Juga sebagai CPO, tetapi dalam pengeksporannya ini masih CPO mentah. Aduh. Pada tahun 2010, sekitar 57% ekspor minyak sawit berupa CPO mentah. Namun pada 2020 turun menjadi 22%. Berarti berkurang nilainya. Berkat adanya kebijakan hilirisasi inilah, makanya Indonesia meningkat ya produk olahan CPO-nya itu tersebut. Juga adanya dukungan industri dan kebijakan industri hilir terus berkembang jenis produk turunannya. Yang awalnya 54 produk dari olahan kelapa sawit, sekarang lebih dari 200 produk yang ada di Indonesia pada tahun 2024. Didukung oleh dengan kebijakan fiskal dan kawasan klaster industri. Manfaat ekonomi dan sosial. Hilirisasi kelapa sawit tidak hanya mengubah produk mentah menjadi produk bernilai tinggi, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap ekonomi sosial dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya proses lokal seperti pengolahan oleofood, oleokimia, dan biodiesel yang menciptakan penyebaran masyarakat inklusif mulai dari petani lokal hingga sektor industri yang besar. Selain memperluas ekspor dan juga impor, hilirisasi juga mendorong menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat infrastruktur, juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Indonesia telah menetapkan hilirisasi sebagai strategi kunci dalam memperkuat industri sawit domestik. Sejak intensifikasi kebijakan tahun 2011 sampai 2015, komposisi ekspor bergeser signifikan dari bahan mentah menjadi produk olahan. Secara umum, kategori hilirisasi sawit terbagi menjadi 3. Yang pertama ada oleo pangan, oleokimia, dan bioenergi atau biofuel. Ketiga jalur ini berperan penting dalam memperluas diversifikasi produk, meningkatkan nilai tambah, memperluas substitusi impor dan ekspor produk hilir ke global. Kita bahas pertama yaitu oleo pangan.
Industri yang mengolah CPO menjadi refined palm oil, atau bisa kita dengar yang kita kenal yang namanya RPO, dan produk pangan berbasis sawit seperti minyak goreng, margarin, shortening, krim, juga es krim yang kita bisa jumpai sehari-hari. Yang kedua ada jalur oleokimia. Jadi, oleokimia adalah mengolah produk refinery atau olein menjadi bahan-bahan produk seperti bahan produk yang ada di rumahan. Contohnya nih, ada sabun, deterjen, sampo, kosmetik, bioplastik, juga bioperkalite dan biosurfaktan. Yang terakhir ada yang namanya bioenergi. Bioenergi adalah pemanfaatan minyak sawit untuk menjadikan energi terbarukan seperti biodiesel, atau kita dengar farm, biofaktur, green diesel, biogas, dan biochar. Produk ini penting dalam program mandori biodiesel seperti B30 dan B35 yang telah menghemat devisa impor dan menciptakan jasa lapangan kerja baru. Manfaat ekonomi nih dari jalur hilirisasi sawit yaitu adalah membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya dari sisi peningkatan nilai ekspor, tapi juga memberikan efek contoh sosial ekonomi yang inklusif. Melalui ekspansi eksportif sistem hilir termasuk oleofood, oleokimia, dan biofuel, negara memperoleh manfaat berupa pendapatan devisa besar, distribusi lapangan kerja yang ada, serta rantai nilai hingga ke petani kecil. Ini juga sebagai penguatan kapasitas teknologi dan kelembagaan lokal. Pertama adalah untuk peningkatan devisa dan nilai tambah nasional. Jadi, program hilirisasi khususnya biodiesel atau B30 dan B35 berhasil menghemat devisa impor negara kita nih senilai 121,5 triliun serta menciptakan nilai tambahan sekitar 15,9 triliun dan membuka lapangan kerja hingga 1,5 juta orang di sektor hulu dan 11,600 ribu di sektor industri hilir. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja secara masif. Jadi, industri hilir menyerap tenaga kerja yang besar. Industri sawit nasional menyerap sekitar 2,4 juta petani swadaya, serta lebih dari 4 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung yang tersebar di desa-desa yang menghasilkan sawit. Yang ketiga adalah efek multifaktor ekonomi lokal. Hilirisasi memperkuat aktivitas UKM lokal, menciptakan peningkatan pendapatan rumah tangga, serta mendukung perkembangan infrastruktur seperti jalan, bangunan, juga pendidikan yang ada di situ. Yang ketujuh ada transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Pendampingan teknis, sertifikasi seperti ISPO, serta pelatihan pengolahan mendukung adopsi teknologi yang modern dan penguatan kelembagaan kelompok petani dan UKM untuk memproduksi produk yang bernilai tinggi. Apa sih tantangan hilirisasi kelapa sawit? Meskipun hilirisasi sawit ini memberikan peluang yang besar, tapi ada juga nih tantangan sebagai nilai tambah. Sektor ini masih menghadapi hambatan yang nyata di berbagai aspek, mulai dari hulu hingga hilir. Tantangan mencakup regulasi SDM, investasi, ada konflik lahan, serta hingga tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan. Akses terhadap modal juga sebagai tantangan yang ada. Hingga insentif industri hilir juga menjadi kendala utama yang harus diatasi agar hilirisasi berjalan efektif dan inklusif. Tantangan hilirisasi kelapa sawit yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan. Investasi besar dibutuhkan untuk membangun pabrik hilir, namun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik, semuanya produksi ini belum merata yang ada di dunia nyata ini. Sehingga akses modal masih menjadi hambatan untuk melakukan tersebut. Yang kedua adalah kualitas SDM dan teknologi pengolahan yang terbatas. Pengolahan produk turunan membutuhkan keahlian, teknik, dan teknologi canggih. Kapasitas SDM lokal saat ini masih belum memadai dan teknologi belum berkembang maksimal. Yang ketiga adalah return of investment atau kurang menarik. Industri hilir membutuhkan modal besar, sementara ROI atau relatif rendah dibandingkan sektor hulu. Hal ini mempengaruhi minat investor untuk membangun fasilitas hilir secara luas. Yang keempat,
ada konflik lahan, dan tata kelola lokal. Permasalahan seperti tumpang tindih lahan antara perusahaan dan petani rakyat serta produsen untuk memberikan lahan menjadikan izin ini sangat rumit di tingkat daerah, memperlambat pengembangan industri hilir. Dan terakhir adalah citra publik negatif untuk sawit. Kampanye negatif tentang dampak lingkungan sawit sudah besar terjadi, seperti deforestasi, emisi karbon, dan degradasi lahan. Ini mempengaruhi kepercayaan pasar ekspor dan memerlukan strategi mitigasi berbasis transparansi dan sertifikasi. Ada kebijakan dan strategi pemerintah. Pemerintah juga memberikan irilisasi ini sebagai kebijakan strategi nasional sejak 2011 untuk memperkuat nilai tambah dari industri domestik. Kebijakan ini terus diperkuat melalui berbagai instrumen fiskal atau regulasi perdagangan, klarifikasi industri, serta dukungan kelembagaan seperti BPDPKS. Selain itu, RPJPBN 2025 dan 2045 telah menetapkan 4 aspek utama penguatan hilirisasi. Yang pertama ada pengembangan ekosistem industri, peningkatan kapasitas domestik, daya saing ekspor global, dan target kenaikan ekspor produk lahan. Kita ambil studi kasusnya yang terjadi. Ada studi kasus yang terjadi di Keisei Semangke. Kawasan ekonomi khusus atau KEK di Semangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merupakan contoh terbaik implementasi hilirisasi untuk kelapa sawit di Indonesia. Dengan luas lahan 2002 hektar, KEK atau Kei Semangke ini dikembangkan sebagai pusat industri hilir terpadu berfokus pada produk turunannya, termasuk oleokimia, referensi bio dan bioenergi, serta terintegrasi dengan infrastruktur logistik seperti jalur kereta api ke pelabuhan Kuala Tanjung dan Barat Kuala Namu. Model ini dibangun dalam skema MP3I untuk mempercepat perubahan ataupun pertumbuhan ekonomi nasional yang koordinatornya di Sumatera, menjadikan Semangke jantung industri hilir kelapa sawit dan penggerak nilai tambah nasional. Kita ambil lagi kasus yang kedua yang terjadi di Muara Enim dan untuk potensi kelapa sawit. Di Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil kelapa sawit besar dengan luas perkebunan mencapai 22.000 hektar yang menghasilkan sekitar 45.000 ton TBS per tahun dari kebun rakyat saja. Meskipun demikian, potensi hilirisasi di daerah ini belum tergapai untuk maksimal karena belum adanya pabrik pengolahan CPO atau minyak goreng curah di Muara Enim, sehingga sebagian besar bahan baku masih diekspor dalam bentuk CPO mentah keluar kabupaten. Kondisi ini menjadikan kabupaten ini Muara Enim sebagai contoh nyata kebutuhan dan peluang pengembangan industri hilir berbasis lokal. Selain itu, pemanfaatan limbah sawit juga untuk energi sangatlah harus diperhatikan. Kelapa sawit menghasilkan limbah yang sangat melimpah, termasuk limbah cair atau kita kenal dengan palm oil effluent atau disingkat dengan POM, serta limbah padat seperti serat dan cangkang. Meskipun sering dianggap beban lingkungan, limbah ini sejatinya menyimpan potensi besar untuk nilai tambah energi yang terbarukan. Dengan teknologi konversi seperti biogas, direktur CSTR, atau pembakaran biomasa untuk menghasilkan listrik stream, limbah sawit dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi pabrik dan masyarakat sekitar secara efisien dan ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah sawit yang pertama ada yang namanya biogas dan limbah cair atau yang kita kenal dengan POM. Jadi POM diproses dalam reaktor anaerobik CSTR untuk menghasilkan gas metana 55% kandungan CH4 yang kemudian dikonversi menjadikan listrik di genset listrik yang ada di dalam genset sekitar 532 watt per pabrik seperti di Bangka, Island, dan Seipagar. Meskipun hanya 10% PKS Indonesia menggunakan teknologi ini, potensi nasionalnya sangat besar, terutama dengan adopsi teknologi generasi ketiga melalui kombinasi pome dan alge, biomasa dari limbah padat. Yang kedua, ada yang namanya limbah padat, yang itu seperti fiber atau sel. Memiliki nilai kalor tinggi sampai 3068
sampai 3.893 kcl per kilo dan digunakan sebagai bahan bakar biolik produk. Dari penelitian PT Medco dibutuhkan sekitar 6.639 Weber dan 2.200 kilo per kawat listrik. Pemanfaatan biomasa dibandingkan solar menghasilkan penghematan besar karena limbah bersih ini didapatkan secara gratis. Dampak dan ekonomi dan lingkungan. Jadi, pemanfaatan limbah sebagai energi menurunkan biaya operasi pabrik, mengurangi emisi GRP dan memperkuat model ekonomi sirkular industri sawit. Juga studi Lifestyle X-Men menunjukkan peningkatan rasio nilai energi yang sangat tinggi yang juga bersih hingga 25-37% bila limbah dipakai sebagai energi terbarukan. Hilirisasi juga memiliki sertifikasi dan keberlanjutan. Sebagai komoditas global, industri kelapa sawit menghadapi tantangan besar terkait dampaknya ekologis dan sosial yang dihasilkan mulai dari deforestasi, emisi karbon dari lahan gambut, hingga konflik lahan yang terjadi dan hak petani kecil. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia telah mengadopsi dua sistem sertifikat. Yang pertama ada ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, yang bersifat wajib sejak 2011, dan RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, yang bersifat sukarelawan dan global. Tujuan utama sertifikasi ini adalah memastikan praktik produksi ini ramah lingkungan dan memperhatikan aspek lingkungan serta menjaga penerimaan produk hilir Indonesia di pasar internasional yang menuntut standar keberlanjutan tinggi. Rekomendasi untuk strategis yang ada di hilirisasi sawit. Yang pertama, untuk memperkuat momentum hilirisasi kelapa sawit dan memastikan manfaat inklusif bagi petani serta industri dalam jangka panjang, Indonesia perlu mengimplementasikan strategi kebijakan dan pembangunan cluster serta komprehensif kombinasi antara penguat ekosistem industri juga pengembangan kapasitas domestik. Perluasan penetrasi pasar global dan integrasi keberlanjutan menjadi fondasi utama. Rekomendasi ini mengacu pada Road Sawit Indonesia Emas tahun 2025 serta arahan Bappenas bahwa hilirisasi harus menjadi arah industri strategi nasional. Rekomendasi yang pertama adalah perkuatan ekosistem industri hilir atau cluster. Kembangkan klaster industri yang terintegrasi antara hulu, tengah, hilir di kawasan strategis seperti Semanggi dan Muara Minim. Fokus pada integrasi oleofood, oleokimia, dan biofuel untuk memaksimalkan nilai tambah pada domestik. Yang kedua adalah optimalkan bauran kebijakan fiskal dan non-fiskal. Terapkan kebijakan pungutan ekspor progresif yang mengutamakan produk olahan, berikan insentif fiskal serta fasilitas ekspor mesin industri tanpa biaya. Skema ini terbukti mendorong investor masuk ke dalam sektor hilir. Dan yang terakhir adalah bangun kemitraan multi pihak atau triple helix. Jadi, libatkan pemerintah, sektor swasta, juga peneliti dan masyarakat petani dan koordinasikan insentif untuk membangun sistem yang akuntabel serta inklusif dan berbasis data lapangan terutama terkait pelacak rantai pasokan dan sertifikasi produk. Timeline dan roadmap implementation. Roadmap hilirisasi kelapa sawit Indonesia telah dijabarkan dalam RPJN 2025 dan 2045. Dengan visi tercapainya industri sawit hulu hingga hilir yang berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif secara global. Roadmap ini juga disebut dengan Sawit Indonesia Emas 2025, berfokus pada beberapa tahap utama dalam periode 5 tahun, mencakup pengembangan klaster industri, peningkatan kapasitas domestik, substitusi impor, ekspor, produk olahan, serta penerapan teknologi hijau dan traceability. Rangkuman dan kesimpulan yang ada di hilirisasi kelapa sawit yaitu merupakan pilar penting dalam strategi nasional untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara produsen produk turunan bernilai tinggi. Sejak 2015, keberhasilan dalam implementasi kebijakan hilirisasi telah mendorong pergeseran ekspor dari CPO mentah menuju produk olahan seperti oleofood, oleokimia, dan biodiesel.
Ini secara nyata meningkatkan nilai tambah domestik yang sangat tinggi serta mendukung kemandirian ekonomi nasional. Namun, kesuksesan penuh ini memerlukan sinergi kebijakan fiskal, teknologi, juga kemitraan yang bekerja sama, serta penerapan keberlanjutan dan sertifikasi yang konsisten. Dalam implementasi praktik hilirisasi sawit, pemerintah dan juga yang namanya BPDPKS aktif melakukan implementasi hilirisasi sawit secara nyata melalui program berbasis komunitas dan pilot project industri. Langkah nyata ini mencakup penguatan UMKM berbasis sawit, pengembangan produk turunan, serta inovasi pemanfaatan seluruh bagian kelapa sawit, termasuk batang tua dan limbah. Model ini memperluas dan juga bertujuan sebagai manfaat hilirisasi dengan hingga tingkatan akar rumput sekaligus memperkuat industriasi berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dampak ekonomi global dan lokal yang ada terjadi ketika ada hilirisasi. Ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif real bagi masyarakat lokal dan ekonomi lokal, dan meningkatnya kesejahteraan petani hingga kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita kenal dengan SDGs. Hilirisasi membawa perubahan signifikan di berbagai level. Studi menunjukkan bahwa industri hilir sawit menyerap tenaga kerja luas, meningkatkan penghasilan masyarakat, juga memperluas ekspor produk aktif, serta mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sosial. Tantangan dan lingkungan dan etika hilirisasi di kelapa sawit juga menjadi sebagai strategi nilai tambah terlepas dari berbagai tantangan serius pada aspek lingkungan dan etika. Praktik penanaman dan ekspansi industri sering berimbas nih ke yang namanya deforestasi besar, degradasi lahan gambut, serta hilangnya keanekaragaman hayati hingga konflik agraria. Selain itu, industri ini juga terkait dengan isu hak asasi pekerja dan masyarakat adat yang terkena dampak perawasan kebun. Untuk memastikan keberlanjutan dan aksesibilitas global, tata kelola ESG yang ketat dan juga sertifikat serta keterlibatan pemangku kepentingan harus dikelola yang lebih baik. Strategi mitigasi dan tantangan lingkungan juga etika. Untuk menjaga keberlanjutan dari industri hilirisasi ini, mitigasi terhadap tantangan lingkungan dan etika sangat krusial. Indonesia telah mulai menerapkan berbagai strategi dari mulai konservasi lahan, restorasi gambut, hingga sistem trackability dan desertifikasi agrosistem. Sebagai upaya responsif terhadap deforestasi, konflik agraria dan emisi karbon, serta praktek ketenagakerjaan yang tidak layak. Serangkaian kebijakan juga dibuat untuk menjadikan tujuan membangun sistem pembaruan industri sawit yang lebih hijau dan berkeadilan. Inovasi terbaru untuk teknologi sawit di era 4.0. Era industri 4.0 telah membawa transformasi mendasar dalam sektor sawit. Indonesia telah adopsi teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence, blockchain, smart factory, dan precision agriculture. Konsep sawit 4.0 juga menawarkan peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi baik hulu maupun hilir, serta memperkuat daya saing bangsa melalui sistem yang lebih transparan, presisi, dan juga berkelanjutan. Apa sih inovasi 4.0 itu? Teknologi PA diterapkan untuk pemupukan dan pengendalian hama berbasis prinsip 4T. Tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Peningkatan produktivitas kebun sawit secara signifikan dalam penggunaan input yang lebih efisien. Yang kedua, IoT dan monitoring mills cerdas. Penggunaan sistem monitoring di Internet of Things di pabrik memantau suhu, tekanan, juga pH yang terjadi, dan kualitas proses real-time meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga stabilitas proses pengolahan sawit. Yang ketiga ada computer visional AI dan untuk kematangan GPS. Deep learning atau convolutional neural network digunakan untuk memprediksi dan
menampakkan tingkat kematangan tandan buah segar yang atau kita kenal TBS, membantu menentukan waktu panen yang optimal serta meningkatkan kualitas hasil produksi. Strategi smart factory dan automasi bisnis. Perusahaan besar seperti Sinarmas mengadopsi big data, otomatis lini produksi, dan smart factory untuk efisiensi skala besar di hilir sawit. Yang terakhir adalah blockchain dan traceability. Inisiatif manajemen rantai pasok berbasis blockchain dan smart contracts memungkinkan pelacak lintas rantai nilai dengan keamanan data, transparansi, dan kepercayaan pasar ekspor yang bagus. Dalam rangka mendukung transformasi industri yang baru atau 4.0, ditandai dengan adanya yang kita bahas tadi seperti IT, Big Data, Algoritma, dan Smart Factory, pemerintah Indonesia tengah membangun kerangka regulasi dan sistem pendukung. Langkah strategis ini juga mengembangkan dashboard digital, trackability nasional, dan platform digital perkebunan diarahkan untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan global seperti compatible terhadap order, serta memperkuat yang namanya good governance dan transparansi rantai pasok nasional. Regulasi kebijakan apa aja yang dibuat pemerintah? Yang pertama adalah pengembangan dashboard nasional traceability. Jadi pemerintah merencanakan yang namanya digital track komoditas pertanian seperti sawit yang dijadwalkan beroperasi pada Agustus 2024. Ini untuk meningkatkan transparansi rantai pasok dan memastikan kepatuhan terhadap UI deforestasi regional atau EDR yang akan dilakukan akhir 2024 agar ekspor sawit senilai 6 juta euro tetap terakses pasar global. Yang kedua, inisiatif sawit 4.0 dari Kementan dan BPDPKS. Kementerian Pertanian menyarankan forum Palm Oil 4.0 delegation yang terjadi untuk menguatkan sinergi transformasi digital. BPDPKS turut mendukung teknologi modern dan pelatihan SDM agar produktivitas dan keberlanjutan meningkat. Dan terakhir adalah regulasi green industry dan pemanfaatan biomasa. Pemerintah perlu memperkuat aturan khusus tentang pemanfaatan biomasa dari limbah sawit untuk konteks green di era 4.0. Regulasi ini menjadikan landasan legal untuk penerapan energi yang terbarukan dan penggunaan smart factory berbasis bumi dan biomasa visioner. Ada juga isu sosial, etika, dan teknologi sawit. Jadi, transformasi ke era digital dengan teknologi seperti IoT, AI, dan blockchain dan smart algorithm memang menjanjikan efisiensi dan transparansi. Namun ini juga bisa menimbulkan yang namanya tantangan baru yang berkaitan dengan aspek sosial dan etika. Tantangan ini juga mencakup kesenjangan akses teknologi antara perusahaan besar dan petani kecil, dan risiko pelanggaran hak pekerja serta marginalisasi komunitas lokal jika adopsi teknologi tidak dirancang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial. Dengan ini kita ada yang namanya model dukungan etis dan inklusif di era teknologi. Kebangkitan teknologi digital seperti blockchain, aplikasi trackability, dan ekosistem pertanian cerdas memerlukan paradigma inklusif dan human centered untuk memperdayakan petani kecil menjaga keberlanjutan dan pembangunan yang baik. Berbagai inisiatif kolaboratif seperti program ESDBT dan di aplikasi Harmony dan pendekatan juga ini juga memberikan kerangka model yang menjembatani teknologi modern dan tanggung jawab sosial. Sebagai penutup, Indonesia berada di persimpangan strategis untuk mengklarifikasikan hilirisasi tanaman sawit ini untuk secara merata, seperti inklusif dan berkelanjutan. Jadi, untuk itu kita diperlukan call to action nasional dalam bentuk kesepakatan multifaktor holding antara pemerintah pusat, daerah, juga industri komunitas petani, LSM, dan lembaga global lainnya. Dengan langkah ini, semoga Indonesia dapat mempertegas posisi sebagai pemain utama produk hilir global dalam sawit dan juga sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan yang ada di Indonesia. Dan juga untuk masyarakat untuk mendapatkan keadilan dari hilirisasi tersebut.
Cukup sekian materi hari ini. Semoga ini adalah materi yang bermanfaat dan juga memberikan ilmu yang berguna untuk kehidupannya. Semoga negara kita tetap menjadi nomor satu pengekspor CPO yang ada di dunia, dan negara kita menjadi negara yang maju, tidak hanya berkembang, dan menjadikan negara ini negara maju dengan adanya ekspor yang ada di kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kata dan kesalahan yang saya ucapkan. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.